Baik Ibu, saat ini saya ditugaskan untuk memberikan konseling tentang perdarahan kehamilan pada Ibu. Namun sebelumnya, apakah Ibu sudah siap? Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, izinkan saya untuk menutup pintu dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, sebelum kita mulai konselingnya, izinkan saya untuk menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu. Benar dengan Ibu Triana, usia 25 tahun, alamat di Mojosongo, pekerjaan guru SD ya Bu. Dan dari pemeriksaan di depan, tanda-tanda vital Ibu normal serta Ibu belum pernah mendapatkan konseling tentang perdarahan kehamilan. Baik Ibu, bisa kita mulai ya Bu untuk konselingnya. Jadi, perdarahan kehamilan itu bisa kita sebut dengan perdarahan antepartum yang dapat disebabkan oleh beberapa penyebab seperti placenta previa dan solusio placenta. Nanti akan saya jelaskan di bawah Bu. Dan apabila didiagnosa cepat dan tepat, itu akan sangat membantu untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janinnya. Dan pemeriksaan yang menjadi metode pertama sebagai pemeriksaan dalam menegakkan diagnosa placenta previa atau solusio placenta tersebut adalah menggunakan pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Perdarahan pada kehamilan harus selalu dianggap sebagai suatu kelainan yang berbahaya ya Bu. Perdarahan pada kehamilan muda disebut keguguran atau abortus, sedangkan pada kehamilan tua disebut perdarahan antepartum. Perdarahan antepartum biasanya dibatasi pada perdarahan jalan lahir setelah kehamilan 28 minggu. Perdarahan setelah kehamilan 28 minggu biasanya akan lebih banyak Ibu dan lebih berbahaya daripada sebelum kehamilan 28 minggu. Oleh karena itu memerlukan penanganan yang berbeda pula. Perdarahan antepartum yang berbahaya umumnya bersumber pada kelainan plasenta Bu. Sedangkan perdarahan yang tidak bersumber pada kelainan plasenta umumnya karena kelainan serviks atau biasanya tidak seberapa berbahaya. Pada perdarahan antepartum, pertama-tama harus selalu dipikir Bu, bahwa hal itu bersumber pada kelainan plasenta. Seperti penyebab yang saya uraikan tadi, yang pertama ada placenta previa. Placenta previa itu adalah plasenta yang menempel tidak pada tempatnya Ibu, jadi menempel di bawah dan menutupi jalan lahir. Adapun tanda dan gejala placenta previa sendiri adalah yang pertama, adanya perdarahan tanpa terjadinya rasa sakit pada trimester ketiga. Lalu perdarahan dapat terjadi sedikit atau lebih banyak sehingga menimbulkan gejala, perdarahan yang berwarna merah, dan letak janin yang abnormal. Untuk placenta previa sendiri ada komplikasinya juga Ibu, seperti perdarahan pasca persalinan, infeksi karena perdarahan yang banyak, bayi lahir prematur, dan anemia. Untuk pencegahan placenta previa yaitu usia ibu tidak boleh lebih dari 35 tahun saat hamil karena usia merupakan salah satu faktor penyebab bisa terjadinya placenta previa. Selanjutnya penting Bu untuk mengetahui riwayat plasenta pada kehamilan sebelumnya. Penting juga untuk mengetahui riwayat pembedahan rahim seperti sesar karena resiko plasenta previa akan meningkat seiring peningkatan jumlah seksio sesaria. Dan untuk kasus kehamilan dengan plasenta previa ini tidak bisa melakukan persalinan di klinik bidan ya Bu, tetapi harus dirujuk di rumah sakit. Sampai sini belum ada yang ditanyakan ya Bu? Baik, saya lanjutkan. Untuk penyebab selanjutnya ada solusio placenta. Jadi solusio placenta itu adalah terlepasnya sebagian atau keseluruhan plasenta sebelum anak lahir. Adapun tanda dan gejala solusio placenta yang pertama perdarahan yang disertai rasa sakit. Jika plasenta previa tadi tidak disertai rasa sakit, untuk solusio placenta ini disertai dengan rasa sakit. Lalu selanjutnya perut menjadi tegang, keluar perdarahan berwarna kehitaman, dan sakit perut yang terus-menerus. Untuk komplikasi solusio placenta adalah syok perdarahan atau perdarahan yang banyak, gagal ginjal, serta kelainan pembekuan darah Ibu. Pencegahan solusio placenta sendiri bisa dilakukan dengan beberapa cara Ibu, seperti membatasi asupan kafein, berhenti merokok, harus melakukan perawatan kehamilan secara rutin, dan menjauhkan diri dari alkohol.
Sama seperti plasenta previa ya Bu, untuk solusio plasenta sendiri tidak bisa melakukan persalinan di klinik bidan, tetapi juga harus dirujuk di rumah sakit. Baik Ibu, konseling sudah selesai saya berikan. Apabila tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Apabila ada yang mau ditanyakan atau dikeluhkan, Ibu bisa datang kembali ke sini. Gitu ya Bu?